warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirs Arif dari Forum News Network. Debat kelima atau debat terakhir antar calon presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ahad malam 4 Februari 2024 berakhir anti klimaks. Tidak ada drama saling serang antar kandidat, nggak ada juga yang marah-marah. Itu kalau Anda berharap ada drama seperti pada debat pertama dan kedua ya. Kalau toh ada serangan, ini mengambil analogi pertandingan tinju, hanya ada jab-jab kecil, tidak ada pukulan hook, apalagi uppercut yang membuat lawan terkapar. Artinya sekali lagi kita nggak boleh berharap ada kandidat yang marah-marah, baper di luar panggung sampai berhari-hari bahkan berpekan-pekan karena kalah debat. Padahal sejak sebelum debat putaran terakhir atau debat terakhir itu berlangsung, tim kampanye nasional Prabowo Gibran sudah bersiap-siap. Prabowo itu akan kembali dikeroyok oleh Anies dan Ganjar. Prabowo sendiri juga mengaku was-was, namun pasrah bila kembali dia mendapat nilai buruk dari Anies Baswedan. Termasuk kalau akhirnya diberi nilai 0 sekalipun. Saya ini sebetulnya dalam keadaan was-was karena tanggal 4 Februari saya akan debat lagi. Debat terakhir aku dikasih nilai 11 dari 100. Kira-kira dia kasih nilai berapa ya, kata Prabowo saat memberi sambutan di acara tim kampanye nasional muda hari Jumat 2 Februari 2024 atau 2 hari jelang debat terakhir. 0 kali ya, tapi emang gue pikirin, emangnya lu siapa? Ujar Prabowo. Tim kampanye nasional maupun Prabowo wajar bila bersiap-siap, was-was, bahkan pasrah kalau dikeroyok lagi dan diberi poin yang sangat jelek oleh Anies. Dalam 2 debat sebelumnya kan Prabowo memang babak belur lah, hancur-hancuran karena dikeroyok Anies dan Ganjar. Tapi tadi malam Anies yang biasanya selalu ngegas sejak awal tuh tampil lebih manis. Ketika momen tanya jawab one on one yang biasanya jadi ajang pembantaian Prabowo, Anies juga menyampaikan secara datar kendati tetap substansial. Pak Prabowo yang saya hormati, gagasan yang Bapak bawa dan Bapak gaungkan adalah keberlanjutan. Pertanyaannya kemudian, apakah yang sekarang kurang dari pemerintah hari ini akan dilanjutkan? Asumsi saya tidak. Yang kurang tentu tidak dilanjutkan. Karena itu pertanyaan yang perlu dijawab adalah terkait dengan persoalan perempuan. Bagi kami persoalan perempuan ini sangat penting. Dan karena tadi tidak ditanyakan di dalam dialog tadi, maka saya merasa perlu untuk mengangkat tema ini untuk memberikan kepada kita yang nantinya berada di puncak kepemimpinan nasional, memberikan perhatian yang serius pada persoalan perempuan. Ini persoalan yang mendasar. Pertanyaannya Pak, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Terima kasih Pak. Baik, benar sekali ya, kita benar-benar melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, dan karena itu fokus saya adalah tadi ya, membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kedua, fokus kepada pendidikan. Saya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di tiap kabupaten, di mana kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, dan ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan. Begitu pula halnya pada saat tanya jawab antara Ganjar dengan Prabowo. Ini juga kelihatan normatif, kendati substansi pertanyaan tetap menyerang. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini
dari BBS juga sudah menyampaikan Pak bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan, sebentar Bapak, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit dimulai saat Bapak Mungkin berbicara. tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak, ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ganjar baru ofensif itu ke Prabowo ketika menyampaikan closing statement. Jadi Prabowo tidak bisa menjawab lagi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya dan Pak Mahfud punya 3 janji. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Kenapa ini harus saya sampaikan? Selama kita berkeliling, kita mendengarkan baik-baik apa yang rakyat sampaikan. Mereka sampaikan, saya catat dalam 3 hal. Yang pertama, bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi. Mulai dari pendidikan yang tidak inklusi. Lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang. Atau barangkali, bagaimana 1000 kehidupan pertama untuk mencegah stunting itu mesti betul-betul dilakukan agar bangsa ini punya investasi besar terhadap SDM yang ada di Indonesia. Itu janji yang harus ditepati. Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang. Dan kemarahan rakyat kemudian muncul. Lalu mereka menjadi apatis. Dan kali ini, beri suara Anda kepada calon yang konsisten, yang visioner,
yang mampu mendengarkan rakyat, negarawan, reformis, dan tidak punya persoalan. Selanjutnya, kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statementnya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia. Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu. Dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan baik. Dan jangan biarkan KKN subur kembali di Indonesia. Kita mesti tegas untuk menegakkan hukum. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan. Yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji bersama Pak Mahfud jika terpilih bersama Pak Mahfud memimpin Republik ini, kami tidak akan mengecewakan rakyat. Dengan gaya Anies dan Ganjar bertanya ke Prabowo, membuat Prabowo itu tampak menjawab dengan tenang dan beberapa kali menyatakan setuju kepada Anies khususnya dan juga kepada Ganjar. Kendati tak lagi dikeroyok dan juga tak diberi nilai rendah, tapi ternyata penilaian publik terhadap Prabowo itu juga tetap buruk. Jadi dia simpulkan dia keok lagi nih dalam debat ini. Sementara Anies seperti 2 debat sebelumnya mendapat nilai tinggi dan diikuti oleh Ganjar di tempat kedua. Mesin pemantau percakapan Drone Emprit mendapati data Prabowo itu kembali mendapat sentimen negatif paling tinggi di antara percakapan netizen pada platform X. Drone Emprit yang mengumpulkan data analisis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat setelah selesai debat ya, itu datanya memang menunjukkan lagi-lagi Anies yang unggul. Karena menurut Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit itu calon presiden nomor 1 itu paling banyak dibicarakan di media sosial, yakni 128.813 percakapan. Ini artinya 45% dari volume percakapan yang ada itu membicarakan soal Anies. Sementara itu Prabowo itu mendapatkan 82.761 percakapan atau 29% dan Ganjar Pranowo itu mendapat percakapan 76.633 atau 27%. Nah, ini yang menarik ini terkait analisis sentimen netizen di media sosial terhadap masing-masing capres. Anies mendapatkan sentimen positif sebesar 86%, negatif 6%, dan netral 8%. Ini telak sekali angkanya. Mirip dengan Anies, Ganjar juga sebagian besar itu positif. Dia sampai 72%, negatifnya 14%, dan netralnya 14%. Oke juga ini ya. Di sisi lain, Prabowo itu mendapatkan sentimen negatif 48%, sentimen positif 43%, dan netral 9% maksud saya. Jadi ini hampir separuh lebih ini sentimennya negatif kepada Prabowo. Soal posisi Anies di Drone Emprit ini juga terlihat sangat konsisten. Itu bahkan sejak awal perdebatan. Tren percakapan terhadap Anies berdasarkan grafik Drone Emprit tampak konsisten jadi yang tertinggi dan terus menunjukkan peningkatan. Yakni 36 ribuan di awal debat, 40 ribuan di tengah debat, dan hingga memuncak 79 ribuan di akhir debat. Sejak awal debat hingga akhir periode analisis, volume percakapan tentang Anies pun selalu paling tinggi diikuti oleh Prabowo dan Ganjar. Itu Ismail Fahmi mencuitnya di akun Twitternya hari Senin tanggal 5 Februari hari ini ya. Salah satu bahasan di debat yang memicu sentimen positif adalah soal program Bansos Plus untuk rakyat yang diklaim bukan mewakili kepentingan pribadi. Memang Anies dalam beberapa kesempatan menyatakan dia tidak akan menghapuskan Bansos, tapi justru menjadikan Bansos Plus. Kan selama ini didengung-dengungkan oleh kubu paslon 2 kalau mereka tidak memilih Prabowo dan Gibran itu Bansosnya akan
dihentikan. Ini membuat rakyat kecil yang biasa menerima bansos ketakutan ini. Keunggulan Anies dan jebloknya Prabowo juga terlihat dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas. Dalam publikasinya hari ini, Kompas menampilkan hasil jajak pendapat dari 3 debat capres dan 2 debat cawapres. Dan Anies ini juga selalu unggul selama 3 kali debat. Ini saya bacakan dari penilaian capres cawapres yang dipublikasikan oleh Litbang Kompas ya. Jadi metodologi penelitiannya itu pengumpulan pendapat melalui telepon dilakukan oleh Litbang Kompas pada 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024 selama debat calon presiden dan calon wakil presiden. Ini jadi berlangsung antara pukul 19.30 sampai 22.00. Sebanyak respondennya 1.002 responden di seluruh Indonesia berhasil diwawancarai pada 5 kesempatan. Sampai ditemukan secara acak, sampel ditemukan secara acak dan kemudian responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95%. Rata-rata margin of error penelitian untuk setiap kali debat itu plus minus 5,53% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi. Pengumpulan pendapat sepenuhnya ditanyai oleh Harian Kompas, sepenuhnya didanai, bukan ditanyai maksud saya ya, didanai oleh Harian Kompas, media Nusantara. Jadi ini cukup kredibel, bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah ini yang menarik ya, penilaiannya dari skala 1 sangat buruk sampai 10 sangat baik. Kemudian dibagi dalam tiga poin, yakni A itu menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, B menguasai permasalahan, C penampilan kandidat di atas panggung, pakaian, cara bersikap dan ekspresi. Kemudian D rata-rata. Nah, pada debat pertama 12 Desember 2023 itu untuk uraian Anies mendapat 7,1% nilainya. Dia lancar menjawab gitu ya. Kemudian menguasai permasalahan 6,8 dan kemudian penampilan kandidat di atas panggung 7,8 dan rata-rata jadi skornya itu 72. Sementara Prabowo itu menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas 6,4, kemudian menguasai permasalahan 6,6, dan penampilannya itu 6,9 dan rata-rata itu 6,6. Jauh sekali ya, 6,6 sama 7,2. Sementara Ganjar, nah ini dia ternyata hanya di bawah Anies. Kalau untuk menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas 7,0, kemudian menguasai permasalahan 6,8, kemudian penampilan di atas panggung 7,1 dan rata-rata 7,0. Jadi Ganjar di urutan kedua. Yang debat ketiga atau sebenarnya debat kedua Capres ini untuk poin tadi, yang poin A tadi dia Anies mendapatkan 74, kemudian poin B Anies mendapat 72, poin C 79 dan rata-rata 75. Ini naik ya angkanya ya. Kemudian Prabowo poin A 6,9, poin B 6,9, poin C 71 dan rata-rata 7,0. Ini juga meningkat ekspresif ya, karena dari impresif dari 6,6 menjadi 7,0. Tapi tetap saja di bawah Anies. Sementara Ganjar, nah ini dia poinnya skornya sama ini dengan Anies rata-rata 7,5, tetapi penilaiannya beda-beda ya. Poin A dia dapat 7,4, menjawab dengan jelas, kemudian B penguasaan masalah 7,4 dan penampilan di panggung dia 7,8 tinggi, tapi nilainya 7,5. Nah, debat yang tadi malam ini yang menarik ya. Untuk menjawab pertanyaan dengan lancar, Anies tuh mendapat nilai 7,5. Kemudian menguasai permasalahan 7,4 dan penampilan di atas panggung ini 7,9. Rata-rata jadi 7,6. Jadi naik juga poinnya. Prabowo itu untuk menjawab secara jelas poinnya 7,0, kemudian penguasaan permasalahan 7,0,
dan kemudian juga penampilan di atas panggung 7,4 dan rata-rata kemudian 7,1. Jadi Prabowo juga meningkat ya, tapi memang tadi malam karena memang kelihatan Prabowo lebih tenang karena tidak diserang. Nah, Ganjar itu rata-ratanya 7,3 ya, dan dia menjawab secara jelas 7,3, menguasai masalah 7,4, penampilan di atas panggung 7,4. Jadi tetap saja di sini yang peringkat pertama kalau menurut Jak Litbang Kompas ini Anies di peringkat pertama, Ganjar di peringkat kedua, dan Prabowo di peringkat ketiga. Saya mesti ingatkan ya metode kalau metode pemantauan drone emprit itu kan itu berbeda dengan jajak pendapat. Kalau jajak pendapat itu sebenarnya ya dia seperti survei juga ya. Jadi tentu saja tingkat akurasinya lebih mendekati survei. Sementara ya survei karena sebenarnya juga gitu ya. Sementara kalau tadi pemantauan percakapan itu siapa saja yang menyampaikan percakapan dan kemudian direkap gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi berdasarkan dari jajak pendapat Litbang Kompas, memang Prabowo walaupun tadi malam tidak dikeroyok, itu dia tetap juga keok gitu berhadapan dengan dua orang lawan lainnya ya. Dan ini responden ya yang memberikan penilaian. Sementara kalau berdasarkan pemantauan drone emprit itu ya, keunggulan Anies ini sebenarnya bukan hanya pada debat tapi sejak pradebat. Anies adalah capres paling populer di platform X, diikuti oleh Prabowo, baru kemudian Ganjar. Anies juga mendapat sentimen positif tertinggi, sebaliknya kalau Prabowo walau mendapat mention kedua terbanyak, namun sentimen positifnya kalah dibandingkan Ganjar Pranowo. Jadi populer tapi dikenal secara negatif. Sementara di platform Instagram, Anies lagi-lagi juga menguasainya itu bersama dengan Prabowo dan baru Ganjar gitu ya. Nah, kalau kita lihat Pilpres itu hanya dilihat dari sisi debat, maka dapat dipastikan Anies yang akan memenangkan Pilpres. Bahkan bisa satu putaran kalau angka-angka tadi ya, angka jajak pendapat maupun angka sentimen negatif dan positif di medsos. Tapi kemenangan di Pilpres kan tidak semata bisa dilihat dari kemenangan di debat dan kemudian sentimen positif atau negatifnya di media sosial. Tapi yang tadi yang sedikit mendekati gambaran adalah jajak pendapat karena metodenya sama dengan survei namun melalui telepon. Tapi itu soal debat. Selain itu faktor yang bisa mengubah perolehan suara kan yang berat ini adalah faktor kecurangan yang dilakukan oleh rezim penguasa. Saat ini saya kira hanya itu modal utama mereka bila melihat sentimen negatif dari publik yang tercermin dari jajak pendapat maupun dari percakapan di media sosial. Jadi kalau metode dari kecurangan dari penguasa ini yang terlihat sekarang sangat jelas adalah dengan cara membujuk dan menakut-nakuti. Membujuk misalnya melalui bansos, kemudian tapi di situ juga disertai menakut-nakuti karena kalau tidak memilih Prabowo Gibran, bansos tidak akan dibagikan lagi. Itu bohong 100%. Ya, nggak ada itu namanya bansos, itu kan sebenarnya dimulai dari Pak SBY. Dan Anies juga sudah menjanjikan akan nambahnya jadi bansos plus. Begitu juga Ganjar mengatakan hal yang sama ya. Sementara menakut-nakuti, ini banyak sekali laporan-laporan berupa ancaman dan tekanan terutama kepada para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, lurah, bahkan sampai RT dan RW. Ini kan banyak sekali beritanya di kepala daerah itu yang tiba-tiba kemudian berubah mendukung paslon 02 setelah dipanggil oleh KPK misalnya. Kasusnya banyak ini yang di Jawa Timur. Jadi nggak ada kata lain, kecurangan rezim ini harus dilawan bila ingin Indonesia demokratis dan kita berubah menjadi lebih baik. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.